Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha kelas 6 yang pembelajaran online? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pembelajaran kita matematika pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan latihan soal ya. Latihan pembelajaran 1 tentang bilangan bulat yang bagian B dan C. Itu bisa dilihat anandanya semuanya di halaman 33 ya, yang isian dan uraian. Baik, anak soleh-soleha, di sini Anda akan membagikan pembelajarannya melalui video YouTube ya. Nanti silakan anak soleh-soleha disimak, kemudian disalin ya cara-cara langkah-langkahnya dalam menjawab soal, kemudian ditulis di buku ya, tapi tidak dikumpul dan tidak ada tugas untuk hari ini. Silakan untuk menyalin saja. Baik, karena soleh-soleha langsung saja ya kita bahas soal-soalnya di bagian B dan C. Silakan disimak penjelasan dari Anda berikut ini. Oke. Sini tentang latihan soal bilangan bulat yang bagian B dan C ya, halaman 33 sampai 34. Nah, sebelumnya yang akan membacakan dulu ringkasan materi. Bilangan bulat itu kemarin sudah kita pelajari, terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif ya. Nah, pada garis bilangan negatif itu terletak di sebelah kiri bilangan nol ya, dan bilangan positif itu terletak di sebelah kanan bilangan nol. Ingat ya, kalau yang negatif itu di sebelah kiri dan yang positif itu di sebelah kanan nol, jadi nolnya itu di tengah-tengah. Nah, kemudian pada operasi hitung bilangan bulat, arah panah penjumlahan dan arah panah pengurangan itu selalu berlawanan ya, jadi lawannya positif adalah negatif. Nah, jadi positif itu dia pasti selalu lebih besar daripada negatif ya, ingat. Nah, kemudian pada penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif berlaku sebagai berikut ya. Jika A ditambah dalam kurung negatif B itu sama dengan A dikurang B. Jadi ini sama saja langsung dikurangi ya. Jika A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Kemudian jika A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Nah, sifat ini sangat menguntungkan dalam perhitungan bilangan-bilangan bulat yang besar atau yang kecil. Nah, pengerjaan operasi hitung campuran itu selalu dimulai dari sebelah kiri. Oke, nah kemudian untuk soalnya mari kita jawab bersama-sama ya. Yang bagian B dari nomor 1 sampai nomor 4 terlebih dahulu. Di sini yang nomor 1, Sandra berada pada posisi angka 4. Nah, kemudian ia mundur 7 langkah. Nah, Sandra sekarang berada pada angka berapa? Nah, pertama-tama yang harus kita tulis yaitu yang diketahui dari soal terlebih dahulu ya, nah soleh-soleha. Nah, di sini Sandra berada pada posisi 4, angka 4. Berarti awalnya dia di posisi 4. Kemudian ia mundur. Nah, kalau mundur berarti dikurang ya, dikurang 7 langkah, berarti dikurang 7. Nah, sekarang berada di angka berapa? Nah, jadi kalimat matematikanya menjadi awalnya tadi mula-mula di posisi 4. Karena dia mundur ya, dikurang 7 langkah, berarti dikurang 7. Maka sama dengan, nah di sini kan positif, dikurangi positif ya, dikurangi positif, tapi ini yang di belakangnya pengurangannya lebih besar. Nah, maka kalau seperti ini kita lihat pasti hasilnya negatif ya. Nah, kemudian tinggal dikurangi seperti biasa, 7 angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3 ya. Jadi posisinya sekarang berada pada negatif 3 ya. Nah, soleh-soleha. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, dari angka 3 Bai mundur 5 langkah. Nah, sampailah ia pada angka, nah, sama seperti tadi, awalnya dia berada di angka 3 ya. Kemudian mundur 5 langkah, berarti dikurang ya, dikurang 5. Nah, maka dia akan sampai pada angka, nah, sama kayak yang nomor 1. Berarti kita tulis terlebih dahulu ya, awalnya di posisi 3, kemudian mundur 5 langkah, dikurangi 5, sehingga hasilnya sama dengan pasti negatif. Karena pengurangannya nih negatifnya lebih besar ya, 5 ya. Nah, tinggal kita kurang angka yang besar, kurangi angka yang kecil. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti sekarang dia pada posisi negatif 2 ya. Nah, selesai. Kemudian
20 titik-titik min 20. Nah, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah, nah kalau seperti ini berarti kita bandingkan ya, apakah dia lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, bacanya dari kiri terlebih dahulu. 20 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari negatif 20. Nah, tentu saja kalau positif dibandingkan dengan negatif itu lebih besar positif ya. Berarti 20 ini lebih besar daripada min 20. Maka kita tulis di sini. Kalau lebih besar itu tandanya arah sudutnya ke arah ke kanan ya. 20 lebih besar daripada negatif 20. Ingat, tadi kan bilangan bulat tadi kan 0 di tengah-tengah ya. Kalau positif kanannya 0, kalau negatif kirinya 0. Nah, sama kayak membandingkan. Kalau membandingkan, kalau dia lebih besar berarti dia ke arah kanan. Ya, tanda sudutnya ini dia ke arah kanan. Kalau dia lebih kecil berarti tanda sudutnya ke arah kiri. Seperti itu ya anak soleh-soleha. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, perhatikan bilangan berikut. Di sini bilangan angka-angkanya ya. Ada negatif 25, 25, 22, 9, dan negatif 20. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, berarti dari yang terkecil itu berarti kita pasti yang pertama yaitu bilangan nih negatif. Jadi yang kecil itu, yang paling kecil itu negatif. Nah, kemudian tinggal kita lihat angkanya ya, nah soleh-soleha. Nah, kalau bilangan negatif itu, kalau angkanya semakin besar, maka nilainya dia adalah semakin kecil ya. Ingat, kalau angkanya semakin besar ya, kalau negatif berarti dia adalah semakin kecil ya nilainya ya. Nah, berarti di sini kita lihat yang negatif. Di sini ada negatif 25 sama negatif 20, ada dua. Berarti yang paling kecil adalah negatif 25 ya, angkanya lebih besar ya. Tapi karena dia negatif, maka nilainya lebih kecil. Maka urutannya dari yang terkecil, yang pertama yaitu negatif 25. Ya, negatif 25, kemudian negatif 20. Selanjutnya, nah, baru tinggal yang positif. Kalau positif seperti biasa ya, nah, tinggal kita lihat angkanya. Berarti selanjutnya 9 ya dari yang terkecil. Kalau positif kebalikannya negatif ya. Kalau positif itu kalau angkanya semakin besar ya nilainya juga semakin besar. Nah, berarti di sini habis 9, 22, kemudian 25 ya. Nah, kita tulis 9, 22, lalu yang terbesar adalah 25. Nah, ini adalah urutan ya dari terkecil ke yang terbesar. Kalau dari yang terbesar tinggal dibalik, berarti 25, 22, 9, negatif 20, dan negatif 25. Begitu ya anak soleh-soleha. Oke. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5 sampai nomor 10 ya. Oke, yang nomor 5 terlebih dahulu. Di sini diberikan bilangan negatif 5, 1, 3, min 3, dan min 1. Nah, urutan bilangan yang terbesar adalah, nah maka kalau yang terbesar kita lihat di sini yang positifnya dulu ya. Nah, di sini ada dua yang positifnya karena yang dari terbesar. 1 sama 3. Tentu saja kalau positif angkanya lebih besar, nilainya juga lebih besar ya. Jadinya yang terbesar berarti dari 3 dulu, kemudian 1 ya, kita tulis. Yang terbesar berarti 3, 1. Nah, lalu kita lihat yang negatifnya ya. Kita lihat yang negatifnya. Yang negatifnya berarti kalau angkanya semakin kecil ya berarti nilainya semakin besar. Nah, maka di sini ada negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Maka urutannya yang dari yang terbesar yaitu negatif 1, kemudian negatif 3, dan negatif 5 ya. Jadi di sini negatif 1, negatif 3, negatif 5. Nah, seperti itu ya masalah-masalah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 6. Yang nomor 6 soalnya lawan dari 3 adalah, nah lihat di sini 3 itu adalah positif, berarti lawannya adalah negatif. Lawan dari 3 yaitu negatif 3 ya, masih mudah ya anak soleh-soleha. Kemudian yang nomor 7. Lawan dari negatif 11. Nah, negatif 11 berarti lawannya positif 11. Berarti lawannya adalah 11 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Hasil dari negatif 72 ditambah 110 sama dengan, nah kita tulis ya kalimat matematikanya dulu. Negatif 72 ditambah 110. Negatif 72 ditambah 110. Nah, ini kita masalah solehan. Di sini adalah penjumlahan negatif
dan positif. Nah, kalau penjumlahan yang berbeda jenis ya, salah satu positif, satunya negatif, maka dia sama saja dikurangkan ya. Meskipun di sini ditambah, ya itu hanya mengecoh saja, tapi dia mengurangkan aslinya ya, karena dia berlawanan. Satunya positif, satunya nih negatif. Nah, maka tinggal kita lihat di sini angkanya. Angkanya ya, lihat angkanya. Angkanya yang besar yang mana? Nah, di sini angkanya yang lebih besar yaitu 110. 110-nya adalah positif. Nah, berarti hasilnya di sini pasti positif. Nah, berarti ini sama saja dengan 110. Tadi ingat yang Nabi bilang dikurang ya, kalau dia berlawanan dikurangi 72. Sama dengan, nah, tandanya pasti positif. Nah, karena besaran positifnya di sini ya. Nah, tinggal kita kurangi. 10 kurangi 2 sama dengan 8. Dari belakang dulu ya kita kurangkan. Nah, kemudian di sini tinggal 10 kurangi 7 sama dengan 11 kurangi 7 sama dengan 7. Jadinya hasilnya adalah 38 ya, anak soleh-soleh ya. Kami anak soleh-soleh ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9. Nomor 9. Ingat ya di sini tadi ya, kalau dia berlawanan meskipun sini penjumlahan ya, tapi dia hanya sebagai pengecoh. Dia dikurangkan ya, hasilnya tinggal dilihat angkanya lebih besar yang positif apa yang lebih besar yang negatif. Kalau lebih besar yang positif pasti hasilnya positif. Nah, selanjutnya yang nomor 9 di sini hasil dari negatif negatif 35 ya, dikurangi negatif 100. Nah, kita tulis dulu. Negatif kurung negatif 35. Kemudian dikurangi negatif 100 ya, dikurang negatif 100. Nah, jadinya sama dengan, ingat di sini ya, kalau ada negatif ketemu negatif kayak gini ya, ini juga negatif ketemu negatif ini ya, ini dia akan berubah menjadi plus atau tambah ya. Nah, seperti yang di sini min 35 berarti jadinya plus ya. Kalau plus kita nggak usah ditulis tandanya langsung 35. Dan yang di sini min jadi plus ya, kita tulis tambah 100. Jadinya sama dengan 35 ditambah 100 sama dengan 135 ya. Begitu ya anak soleh-soleh, ingat ya, kalau ada min ketemu min seperti ini dia akan berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya yang nomor 10, hasil dari 67 ditambah negatif 25 dikurangi 50. Nah, kita tulis dulu ya. Nomor 10, 67 ditambah negatif 25 tutup kurung dikurangi 50 sama dengan, nah, ini kita kerjakan satu persatu dulu dari sebelah kiri ini. Di sini ada 67 ditambah negatif 25. Nah, kalau ada yang seperti ini ya, nah soleh-soleh, ini tambah ketemu negatif, maka ini sama saja langsung dikurangi ya. Jadinya 67 dikurangi 25. Nah, seperti ini ya, nah soleh-soleh ya. Ingat, kalau ada tambah di sini kemudian dikurangi negatif, ada tambah terus di sini negatif angkanya, nah jadinya langsung 67 dikurangi 25. Jadi tambahnya jadi hilang ya. Nah, kemudian di sini dikurangi lagi 50. Nah, kita kerjakan satu persatu. Dari sini dulu. 67 kurangi 25. Nah, ini dikurangi seperti biasa ya. 7 kurang 5 dari belakang dulu ya. 7 kurang 5, 2. Kemudian 6 kurang 2, 4. Nah, jadinya 42 dikurangi 50. Nah, ini sama yang kayak tadi ya. Di sini kita lihat. Ini kurangnya 50 ya. Berarti sini negatifnya lebih besar ya, 50. Sini positif 42. Pasti hasilnya adalah negatif ya, karena di sini negatifnya 50 lebih besar. Nah, tinggal kita kurangi kayak biasa. 50 dikurangi 42 sama dengan negatif 8 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah, seperti itu ya anak soleh-soleh ya. Nah, ini jawaban nomor sampai nomor 10. Oke. Selanjutnya kita ke bagian C-nya.
Yang bagian C, nomor 1 sampai 3 dulu ya. Oke, nomor 1 di sini soalnya Dinda sedang bermain di halaman. Ia maju 7 langkah, kemudian berbalik arah ya, dan maju 11 langkah. Berapa langkah Dinda dari posisi semula? Nah, Dinda awalnya dia maju 7 langkah. Kalau maju berarti positif ya, berada di angka 7. Kita tulis awalnya berarti dia berada di angka 7 karena maju 7 langkah. 7, kemudian berbalik arah. Nah, berbalik arah dan maju 11 langkah. Nah, kalau berbalik arah berarti dia tandanya menjadi kurang ya. Kalau berbalik arah dia hadapnya menjadi kayak ke belakang. Kemudian maju. Kalau maju kan ditambah ya. Jadinya di sini sama saja dikurang maju 11 langkah, berarti dikurangi 11 ya, dikurangi 11 sama dengan, nah kayak tadi 7 dikurangi 11 sama dengan, pasti hasilnya nih negatif. Nah, negatif kayak tadi dikurangi seperti biasa, 11 dikurangi 7, angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya, sama dengan negatif 4. Nah, dia nomor 1 ini posisi Dinda sekarang yaitu negatif 4 ya. Kemudian nomor 2, sebuah bus terjatuh ke jurang. Nah, sedalam 7 meter dari permukaan jalan. Nah, kalau jatuh berarti dia ke bawah ya. Berarti di sini 7-nya itu adalah negatif. Bus itu berhasil diangkat. Nah, kalau diangkat ke atas berarti 5-nya positif ya. Berapa meter bus itu dari permukaan jalan sekarang? Nah, awalnya busnya itu adalah jatuh 7 meter. Berarti dia adalah negatif 7 ya. Lalu diangkat berarti ditambah ya. Tadi diangkat 5 meter, jadinya ditambah 5. Sama dengan, nah ingat di sini kita lihat di sini negatif, sini positif, penjumlahan negatif dan positif. Nah, dia berlawanan. Kita lihat angkanya lebih besar yang mana? Lebih besar yang negatif kan? 7 ya negatifnya. Maka di sini nanti hasilnya adalah negatif. Nah, seperti biasa tinggal angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. 7 kurang 5 sama dengan negatif 2 meter. Jadi bus itu dari permukaan jalan sekarang yaitu 2 meter ya di bawah jurang. Nah, atau 2 meter atau negatif 2 meter. Nah, lalu yang nomor 3, seekor burung terbang lurus 750 meter dari sarangnya. Nah, terbang lurus ya 750 meter ke depan, berarti dia positif. Kemudian burung itu berbalik arah dan terbang sejauh 1000 meter. Berapa meter jarak burung itu dari sarangnya sekarang? Nah, awalnya dia terbang lurus 750 meter ya, 750. Kemudian karena dia berbalik arah maka dikurang ya, dikurangi. Kemudian dia terbang lagi berbalik arah, terbang lagi 100 meter, 1000 meter ya. Jadinya 750 dikurangi 1000 sama dengan, nah di sini kita lihat. Di sini kan besaran 1000-nya ya daripada 750. Nah, ini negatifnya, berarti hasilnya pasti negatif. Kemudian angka yang besar 1000 dikurangi angka yang kecil 750 sama dengan negatif 250. Atau burung itu sekarang adalah 250 di belakang ya, karena dia di sini negatif di belakang sarangnya jauhnya. Nah, ini yang nomor 1 sampai nomor 3 ya yang isian. Oke, selanjutnya kita ke nomor terakhir 4 sampai 6 ya, nggak selesai. Nah, yang nomor 4 dulu kita baca. Seekor monyet memanjat pohon kelapa setinggi 12 meter. Nah, setinggi memanjat berarti ke atas ya. Berarti 12 meternya adalah positif. Kemudian monyet itu kemudian turun. Nah, kalau turun ke bawah ya berarti negatif, dikurang. Berarti setinggi 7 meter. Nah, berapa jarak perpindahan monyet tersebut? Nah, tinggal kita jawab ya. Nomor 4 berarti dia tadi memanjat setinggi 12 meter. Oke, kemudian turun ya, turun 7 meter, dikurangi 7.
Jadinya hasilnya adalah 12 kurang 7 sama dengan 5. Jadi jarak perpindahannya adalah 5 meter ya. Nomor 5, seorang penyelam turun pada kedalaman 75 meter. Nah, penyelam turun, ingat pada kedalaman, berarti 75 meternya ke bawah negatif ya. Lalu naik, nah naik berarti positif, naik pada kedalaman 25 meter. Kemudian turun lagi, berarti dikurang lagi ya, sedalam 25 meter. Berapa meter penyelam itu dari permukaan air sekarang? Awalnya dia turun 75 ya, menyelam ya, 75. Negatif ya, karena menyelam. Kemudian naik tadi kan 25 meter, berarti ditambah 25, kemudian dari turun lagi ya, turun lagi berarti dikurang lagi 25. Berarti hasilnya sekarang adalah, nah pertama-tama kita dari kiri dulu ya, negatif 75 ditambah 25. Nah, kayak tadi kita lihat, ini penjumlahan ya, positif dengan negatif, kita lihat angkanya, 75-nya negatifnya lebih besar daripada 25 yang positif ya. Jadinya di sini pasti hasilnya negatif. Jadinya sama saja negatif, kita kurangkan angka yang besar, kurangi angka yang kecil. Nah, itu kurung. Kemudian dikurangi 25 ya. Sama dengan, nah jadinya sini negatif 75 dikurangi 25 sama dengan 50. Kemudian dikurang 25 sama dengan, nah karena di sini negatif 50 dikurangi 2 dikurangi 25 ya, berarti hasilnya sama dengan punya utang 50, utang lagi 25 ya. Utangnya menjadi berapa anak soleh-soleh ya? Utangnya menjadi 75 ya. Ini sama saja, negatif 50 ditambah utangnya 25 sama dengan negatif 75 meter ya di bawah permukaan air, atau kembali lagi kedalamannya ke 75 meter. Yang terakhir yang nomor 6, uang Pak Indar di dompet masih ada 52.000. Nah, uangnya Pak Indar mula-mula dia punya uang 52.000. Hari ini Pak Indar menerima upah sebesar 230.000. Nah, menerima berarti nambah uangnya ya, ditambah 230.000 dari Pak Mandor. Kemudian ia punya utang. Nah, kalau punya utang berarti negatif ya, punya utang ya, dikurang berarti nanti punya utang pada Pak Joni 12.500 dan juga punya utang juga kepada Pak Anton 52.500 nya. Utangnya nanti kita tambahkan total utangnya Pak Indar itu berapa ya. Jika pada hari itu semua utang Pak Indar dilunasi, nah maka sisa uang yang dimiliki Pak Indar adalah, yang pertama, Pak Indar kan punya uang ya 52.000, kita tulis awalnya Pak Indar punya uang 52.000. Kemudian karena tadi menerima ya, ditambah menerima gaji dari Pak Mandor tadi kan sebesar 230.000, kita tambah 230.000. Kemudian di sini dia punya utang ya kepada Pak Joni 12.500 dan Pak Anton 52.500. Jadi kalau punya utang dikurang ya, berarti nanti dikurang. Nah, utangnya kita jumlahkan, utangnya tadi kepada Pak Joni 12.500 ya, kita tulis, dikurangi utangnya kepada Pak Joni 12.500 ditambah utangnya kepada Pak Anton 52.500. Nah, kita tulis 52.500. Kerjakannya seperti yang di sebelah sini dulu ya. Awalnya tadi punya uang 52.000 ya, kemudian menerima uang lagi dari Pak Mandor 230.000. Nah, berarti kita tambahkan 230.000 tambah 52.000. Berarti sekarang uangnya adalah 282.000 ya. Kemudian dikurangi, nah utangnya kita tambahkan ya. Utangnya ini kita jumlahkan dulu. 12.500 ditambah 52.000. Berarti utangnya sekarang adalah sebesar berapa nak selesai ya? Nah, 2.500 tambah 2.500 ini belakangnya jadi 5.000 ya. Tentunya 55.000 ditambah 10.000, 65.000 ya. Jadi utangnya itu sebesar 65.000. Nah, berarti uangnya sekarang sisanya tinggal berapa? Nah,
282.000 dikurangi 65.000 sama dengan tinggal 200. Nah, dari belakang dulu ya. 0 0 0 titik. Nah, 2 dikurangi 5 tidak bisa, tinggal ke depan yang asal-asalnya jadi 12 kurangi 5 itu 7. Oke, selanjutnya ini 8-nya dari pinjam 1, jadi tinggal 7 dikurangi 6 1. Nah, 2-nya langsung turun, jadi uangnya sisanya tinggal 217.000 rupiah. Nah, ini yang soleh-soleha yang nomor pembahasan nomor 4 sampai nomor 6. Nah, selanjutnya yang soleh-soleha silahkan disalin ya. Ini langkah-langkahnya, kalimat matematikanya dijawab, ditulis di buku, dan hari ini tidak ada tugas. Oke, nah soleh-soleha, mungkin itu saja ya pembelajaran kita matematika pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu belajar. Nah, untuk ulangan hariannya atau penilaian hariannya nanti akan dilaksanakan minggu depan ya, minggu depan. Oke, silakan anak soleh-soleha belajar yang giat, tetap semangat, stay at home ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Yang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.